Berarti kayak praktikum farmasi klinik, tapi ceritanya 1 hari doang gitu ya ngerjainnya ya? Iya benar sekali. Agak challenging ya. Challenging. Hello guys, welcome back to my channel or welcome if you are new here. Jadi di malam hari ini malam-malam ya kita recordnya, kita akan ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku ini dari beberapa peminatan yang ada di Farmasi UGM. Jadi kita itu ada 7 peminatan yang bisa diambil waktu semester 7. Nah, peminatannya itu ada apa aja, nanti kita suruh mereka kenalan sendiri-sendiri aja, karena aku juga lupa ingat singkatannya apa gitu. Halo, aku Lala dari peminatannya FRS atau Farmasi Rumah Sakit. Halo, aku Gigi, aku dari Kosmetik dan Makanan. Halo, aku Hanina, aku juga dari Kosmetik dan Makanan sama kayak Gigi. Oke, jadi langsung ya, aku udah membuat beberapa pertanyaan yang untuk teman-teman semua di sini. Pertanyaannya adalah, kenapa kalian mau pilih peminatan kalian sekarang ini? Kenapa aku pilih FRS ya? Karena belajar hal baru aja sih. Soalnya FRS tuh mungkin cuman belajar teori doang kalau dari semester 1 sampai semester 6. Kalau semester 7 di FRS tuh lebih, mungkin berharapnya sih bakal belajar penerapannya gimana. Mantap. Oke. Aku ya? Iya. Nah, kalau aku sendiri itu pertamanya bingung antara mau ambil industri atau ambil kosmetik dan makanan. Tapi setelah waktu itu ada sosialisasi gitu kan. Nah, ternyata kalau kalau industri itu lebih fokusnya tentang analisis. Jadi nanti tentang QC-nya itu kuat banget gitu loh. Sedangkan aku nggak suka analisis. Aku nggak kuat di analisis, jadinya aku milih ke kosmetik dan makanan. Karena di sana lebih fokusnya ke formulasinya. Mantap, terima kasih Gigi. Makanya milihnya kosmetik dan makanan. Kalau aku sama sih, kayak Gigi hampir sama, karena ya itu tadinya bingung industri apa kosmetik. Terus karena skripsinya udah milih dosen pembimbingnya lebih ke kosmetik, jadinya pilihnya kosmetik, topik skripsinya juga kosmetik, jadi ya udah deh kosmetik makanan aja sekalian gitu. Mantap. Kan udah kan, kenapa kamu milih peminatan itu? Nah, terus sekarang pertanyaannya adalah, apa saja yang dipelajari di peminatan kamu? Gitu. Jadi apa aja sih yang kemarin selama 1 semester udah kalian pelajari? Aku tahu di sini kita tidak mungkin ingat secara persis apa yang dipelajari, karena ya sebagai mahasiswa itu umum banget, itu normal kalau kita emang punya satu mata kuliah yang emang kita suka, dan ada mata kuliah lain yang ya udahlah yang penting nggak ngulang. Pasti ada. Jadi nggak apa-apa, itu normal. Terus jadi kita mulai dari apa saja yang dipelajari di peminatanmu dulu. Apa aja ya? Jadi di FRS tuh dibagi 3 blok gitu kan belajarnya. Bener nggak ya? Ya 3. Jadi blok pertama kan manajemen gitu. Nah, manajemennya itu ya manajemen, cuman ya fokusnya di rumah sakit. Kayaknya. Jadi ya belajar manajemen itu dari kayak manajemen pada umumnya, jadi kayak milih-milih obatnya, terus kayak database obatnya dan membuat ngolah resepnya, terus termasuk sampai ke pemusnahan obat sama pemusnahan resepnya itu kan ada cara-caranya, ada peraturan-peraturannya juga. Terus yang kedua tuh yang klinis. Nah, blok yang klinis ini yang seru nih. Ini kan kayak dia gabungan antara ILRES, Parter, ya pokoknya semua yang gitu digabung jadi satu. Terus ada apa lagi? Oh, ada ini juga, ada uji klinik juga, kan lagi seru ya uji klinik gitu. Terus ada farmakogenetik kan namanya bener ya? Iya, farmakogenetik juga ada. Terus yang blok 3 tuh harusnya blok 3 itu magang di rumah sakit. Tapi corona, jadi diganti kuliah tamu. Terus ya kuliah tamunya datangin praktisi dari RSA, terus ya sharing-sharing pengalaman di sana aja gitu sih.
Oh, singkat banget ya penjelasannya yang FRS. Terdengar indah gitu. Iya, terdengar indah padahal kita semua udah melalui Varter 6 semester dan Varko 6 semester. Pusing banget. Ada pertanyaan untuk saudari Lala dari semuanya di sini. Ayo tanya-tanya. Mau Iya, tanya, mau tanya. Boleh, silakan. Waktu kan tadi kan ada 3 blok nih. Nah, di blok kedua tentang klinis itu penyakit yang dibahas itu apa aja? Apa cuma secara garis besar aja, apa sampai detail gitu? Ada beberapa yang detail, terus banyaknya tuh kita kayak studi kasus gitu loh. Jadi kayak VARCLIN tapi versi instan. Jadi kayak biasanya kelasnya tuh dikasih kasus, nanti di breakout, terus nanti kita diskusi, presentasi. Itu ada yang kayak gitu, ada juga yang ada materi tambahan yang kita nggak dapat juga sih. Kayak kita tuh nggak dapat sirosis hepatika di Varter yang dulu kan. Nah, kita tuh dikasih materi baru, sirosis hepatika, tapi kalau di Varter angkatan 2018 ke bawah, itu udah dimasukin sirosis hepatika. Jadi mereka tuh nggak telat kayak kita. Kalau yang 17 tuh belajarnya dari FRS. Terus ada yang kayak kasus khusus kayak kehamilan. Kan kehamilan ada beda sendiri obatnya. Terus ada, ya gitu sih. Kalau misalnya penyakitnya ya hampir semuanya kita bahas. Tapi ya in general gitu sih dalam kasus-kasusnya gitu. Biasanya kan satu pasien nggak cuma satu penyakit kan, Gi? Iya. Berarti kayak praktikum farmasi klinik, tapi ceritanya 1 hari doang gitu ya ngerjainnya ya? Iya, benar sekali. Agak challenging ya. Challenging. Padahal seminggu aja kayak yang Seminggu aja udah mau ya. Udah mau pusing, ini sehari. Agak challenging ya. Makasih Lala. Oke, ya. Jadi aku dari Kosma, karena berhubung di room ini ada 2 anak Kosma, jadi nanti mungkin kita bagi tugas buat bahas setiap modulnya. Jadi overview-nya tuh gini, jadi di Kosma itu ya nanti aku sama Hanina bakalan bagi tugas. Ya Hanin ya. Nanti kita bakal saling komplement, saling melengkapi. Jadi kalau di Kosma itu awalnya itu rencananya itu ada 4 modul. Modul pertama adalah kosmetika, modul kedua adalah nutracetika, modul ketiganya itu ada magang yang diganti sama naratif review karena sedang pandemi. Dan yang satunya lagi itu ada kuliah lapangan gitu, ada ya semacam kuliah lapangan kayak gitu, atau studi banding mungkin. Nah, mungkin aku bakal bahas yang di modul pertama sama kedua aja ya sama Hanin, karena di modul ketiga sama keempat itu sebenarnya itu intinya adalah karena memang kondisinya kayak gini, intinya itu diganti jadi skripsi kita gitu. Jadi kita modul ketiga sama modul keempat itu diganti sama kita nyusun skripsi. Nah, jadi yang benar-benar kita kuliah itu cuma 2 modul kosmetika sama nutracetika. Nah, aku mau ngejelasin tentang modul kosmetika. Jadi di kosmetika itu kita belajarnya itu ada beberapa subbab di sana. Yang pertama itu ada whitening, atau ya ini itu kita belajar tentang skincare gitu, atau tentang produk-produk FMCG, tentang produk-produk keseharian. Misalnya kosmetika itu kan nggak cuma tentang make up ya, nggak cuma tentang skincare. Jadi kita juga belajar tentang sampo, tentang sabun, terus habis itu produk-produk lain yang emang kita pakai sehari-hari gitu. Ini Gigi keputus kah? Nambahin sih sebenarnya walaupun 2 yang kuliah, tapi yang naratif review tetap kuliah kok. Jadi sebenarnya 3 kuliah. Jadi yang tadi itu kosmetik, nutracetika, baru ada naratif review juga sama Prof. Abdul kalau nggak salah ininya kuliahnya. Nah, kalau sambil nunggu Gigi ya mungkin dilanjutin dikit. Kalau kosmetik sebenarnya konsepnya tuh tetap jadi kayak belajar mulai dari organnya dulu. Jadi kayak kalau kosmetik berarti belajar kulit gitu, anatomi kulit, tetap ada anatominya dikit. Ngulang. Terus kalau makanan nutracetika itu kan masuknya ke makanan juga. Nutracetika dan makanan itu tetap ada juga anatominya, paling ini sistem pencernaan kayak gitu, ngulang sebentar doang. Terus ya itu tadi kayak yang dibilang Gigi, kalau kosmetik itu sebenarnya nggak cuman melulu make up ya, sebenarnya kayak
bahan-bahan yang kita pakai buat sehari-hari kayak buat mandi gitu tuh juga kosmetik. Cuman kadang kita nggak menyebutnya kosmetik gitu ya. Jadi Iya. nggak banyak orang yang menganggap itu kosmetik. Terus apalagi ya di kosmetik itu? Oh ini konsepnya itu juga. Jadi dari awal kayak pemilihan bahan itu juga sedikit banyak diajarin juga. Terus formulasinya gimana? Terus nanti lanjut sampai dia udah jadi produk. Nanti jadi produk itu lanjut ke registrasi itu juga diajarin ke yang berhubungan dengan BPOM. Terus kayak cara registrasinya gimana. Terus kalau misalnya apalagi ya, itu dua-duanya masuk. Jadi di kosmetik ada cara registrasi itu, terus di nutrasetika makanan juga ada. Sama nanti juga ada diajarin tentang apa ya, istilahnya mungkin toksikonya gitu ya, uji keamanannya, uji safety-nya itu di kosmetik juga, sama kayak di makanan juga ada. Apalagi ya? Udah agak-agak lupa. Itu sih, terus apalagi ya? Oh, sama analisisnya juga ada. Kalau di kosmetik itu analisisnya yang diajarin kemarin itu tentang yang tadi udah Gigi sebutin, whitening. Terus sama kalau ada bahas kosmetik bahan alam juga, jadi bahas juga di situ tentang misalnya kalau apa ya, analisis keamanan juga sama ini apa ya, kayak mikroba kayak gitu-gitu kan lebih detail ya. Kalau di bahan alam mungkin karena bahannya dari alam. Bahannya dari apa? Iyalah. lebih apa ya, kemarin kayak pokoknya sama peraturan-peraturan gitu sih, karena yang registrasi tadi ya, jadi nyambungnya ke peraturan-peraturan kayak misalnya boleh bahan-bahan pengawet yang boleh dipakai apa kayak gitu-gitu. Itu tadi masuk ke pilihan bahan kali ya. Hai Gigi, apakah Gigi sudah kembali? Sorry. Duh, hilang lagi dia. Sorry. Mana ya? Tadi sampai di oh iya. Tadi Hanin udah jelasin banyak. Ya, apa ya? Tadi aku jelasin tentang oh ya udah. Tadi aku jelasinnya ini sih ini G, aku tadi jelasinnya langsung dua-duanya. Maksudnya kayak bareng-bareng gitu. Oke. Tadi sampai Hanin sampai mana tadi? Sampai ini, tadi aku udah jelasin sampai apa ya? Analisis. Sampai analisisnya. Kan ada analisis juga. Oh, yang di makanan yang belum. Ya, Gigi boleh ditambahin di makanan kita belajar analisis apa? Oh ya. Berarti yang kosmetika udah selesai semua ya? Udah, tadi aku barengan sih sebenarnya. Kayak Oke, jadi kalau di analisis ya, analisis apa? Jadi kalau di nutrasetika itu kan kita bahasnya dari makanan difortifikasi, terus habis itu suplemen, vitamin kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak sampai strict kayak bikin obat gitu loh. Kita juga belajar regulasi gimana suplemen itu gimana didaftarin kayak gitu. Kalau analisisnya misalnya kayak apa ya, nutrasetika misalnya bahan ini itu bisa diklaim untuk penyakit ini gitu atau gangguan kesehatan ini gitu. Misalnya penggunaan umbi porang sebagai anti diabetes kayak gitu misalnya. Nah, kayak gitu kita harus bisa buktiin tuh sebenarnya zat apa sih yang bertanggung jawab dari umbi tersebut atau dari zat tersebut kok bisa diklaim kayak gitu. Terus habis itu ada juga analisisnya itu yang sampai menggunakan hewan ya Hanin ya. Jadi iya, jadi itu sebenarnya sampai molekulernya itu juga dipelajari, tapi nggak sampai detail sebenarnya. Jadi misalnya ada zat dari makanan yang katanya itu emang bisa untuk kanker kayak gitu. Itu zatnya itu harus dipertanggungjawabkan kalau emang kita mau memasarkan produk itu dengan klaim tersebut kayak gitu. Jadinya ada yang sampai diuji sampai ke hewan, ada yang di salah satu soal kita waktu ujian itu ada yang diujikannya itu menggunakan usus monyet kayak gitu misalnya. Itu kita beneran dikasih overview-nya gitu. Kenapa sih makanan ini tuh kok katanya bisa untuk anti kanker, makanan ini bisa untuk anti aging, untuk anti diabetes kayak gitu. Terus habis itu tentang formulasi suplemen itu ya di situ ada yang menarik dari salah satu dosen kita tuh ngasih kita semacam mini project yang dijadiin buat ujian. Ya, itu adalah
Karena apa? Karena analog sama yang di kosmetik ya. Jadi di kosmetik itu kita disuruh bikin formula pembersih kan, pembersih muka, facial wash gitu. Nah, terus habis itu ini ada dosen satu nih ide. Oh iya, kayaknya dengan tugas untuk kayak ujian gitu tuh saja, bisa. gitu. Iya, jadi itu untuk ujian saya aja kayak gitu. Nah, terus habis itu akhirnya kita disuruh bikin formula untuk bikin suplemen. Iya. Ya. Terus habis itu ya dari pemilihan formulanya, terus habis itu pengkajiannya sampai uji-ujinya. Misalnya kalau seandainya suplemennya itu dalam sediaan, kan sediaannya ditambah lagi ya. Kalau di suplemen itu lebih banyak yang menarik gitu. Misalnya ada yang berbentuk gummy, kayak kita bikin permen gitu. Tapi itu sebenarnya bermanfaat kayak gitu. Itu kita kaji sampai formulanya gimana, terus produksinya gimana, alat-alat apa aja yang diperlukan kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak strict obat, nggak se-strict industri yang kayak CPOB itu, iya nggak sampai strict kayak gitu. Karena untuk kosmetika sama suplemen itu cara pembuatannya itu punya dokumen sendiri yang mana itu nggak lebih strict daripada obat-obatan. Pendaftarannya Apalagi relatif lebih mudah. Apalagi ya? Itu sih kayaknya kalau kuliahnya itu ya. Oh sama mungkin di tadi kan aku nyebutin ada modul ketiga dan keempat yang jadi skripsi. Itu kita awalnya itu dikasih overview gimana sih nyusun naratif review yang baik, terus habis itu strukturnya gimana aja, terus habis itu kalau seandainya mau dijadikan sebagai publikasi itu gimana cara nulisnya kayak gitu. Jadi kita udah dapat gambaran buat bikin skripsi kita yang naratif review, terus habis itu kita bikin itu sebagai skripsi kita, padahal itu adalah tugas dari kuliah gitu. Jadi kita bisa sharing di sana sama dosen-dosen yang mana dosennya itu bukan cuma dosen pembimbing kita ya. Wah. Jadi ada dosen-dosen pengampu kuliah lain itu ya itu ikut intervensi dalam penulisan skripsi. Soalnya dosen pembimbing saya ada di kelas sebelah. Tapi enak ya kalau peminatannya ada penulisan kayak skripsi, penelitian gitu, jadi kalian inget lagi masalahnya saya tidak ada gitu. Ya gitu deh. Kalau yang mungkin tambahan terakhir yang modul 4 ya Gi, modul 4 tuh sebenarnya harusnya kan langsung ke istilahnya magang ya, kita dapat magang nggak Gi? Harusnya magang ya? Iya, harusnya magang. Cuman nggak jadi ya gara-gara kondisi ya, jadinya didatangkan itu terus jadi kuliah tamu. Bener-bener harusnya magang jadi mager. Baiklah. Enggak, aku aja. Zura nggak mungkin mager kuliahnya, orang strict banget gitu. Oh iya, jadi tentang tadi sama Zura itu sebenarnya ada miripnya. Jadi di pertemuan awal, Kosma itu juga sempat kuliah dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang. Iya, tapi cuma 1-2 minggu lah. Setelah itu, karena modulnya tinggal 2, jadinya kita jam 11 sudah selesai. Oke, makasih orang-orang Kosma. Jadi tadi gara-gara Gigi sama Hanina tadi ngomongin tentang pengujian itu pengujian keamanan ya. Nah terus di RPU itu juga ada uji-uji, istilahnya kita juga dikenalkan uji-uji apa aja yang bakal dilakukan untuk penemuan suatu obat. Nah di situ nanti ada urutannya kayak in silico, terus habis itu ada in vitro, ada in vivo, terus habis itu ada ex vivo. Terus habis itu ada pharmacovigilance dan kawan-kawan. Nah, pharmacovigilance kan tempatnya anak-anak klinik ya. Nah, kita itu sampai ke pengujian di in vivo kayaknya. Nah, terus habis itu kita tadi kan kita dapat bahan dapat senyawa kimia. Nah, senyawa kimianya itu tadi diujiin preformulasi. Nah, itu masuknya juga di RPU juga gitu. Itu sih. Oke. Satu hal yang membuat peminatan worth it untuk dipilih, dan satu hal yang udahlah pikir-pikir dulu, kamu nggak usah masuk sini gitu. Apa sih tadi pertanyaan pertama? Apa yang worth it dan apa yang harus dipikir lagi? Everest tuh worth it banget loh. Dia tuh iya benar. Jadi dia tuh literally dia menggabungkan mata kuliah yang kita pelajari dari semester 1 sampai semester 6 disusun jadi satu.
Jadi apa ya, kita kan bingung kan kayak Varter tuh sebenarnya apa gitu kan. Terus Yanfar, pelayanan farmasi juga kan kayak kita kan cuma tahu teorinya doang, tapi dengan FRS tuh setelah jadi satu kesatuan dalam FRS itu tuh jadi lebih gampang ngertinya sih. Jadi kayak lebih gampang untuk oh ya kalau misalnya ada studi kasus tuh kita harus apa-apa tuh lebih terarah sih gara-gara FRS ini karena langsung nyambung satu sama lain. Apalagi yang bikin worth it ya. Terus terus ada banyak hal yang kita tuh mungkin nggak pelajari di semester 1 sampai semester 6 kayak nih, kalau kita di praktikum farmasi klinik tuh kan ada bikin tabel SOAP kan. Tabel SOAP. Nah, tabel SOAP tuh kita diajarin cara ngisinya yang benar tuh kayak gimana. Jadi, karena semester 7 sambil milih FRS ini sambil jalan Farklin 2, itu bisa langsung diterapin saat kita praktikumnya. Jadi kayak dalam nyusun laporannya itu juga lebih enak sih sebenarnya. Lagi ya. Terus kita juga belajar apa ya? Maksudnya FRS ini kan kita ada salah satunya tuh uji klinik kan. Terus waktu itu tuh kita sempat disuruh. Jadi kalau uji klinik itu perlu kayak semacam sertifikat gitu kan untuk melakukan uji klinik. Terus kita tuh kayak diajarin gitu loh tentang uji kliniknya itu. Dan seru sih sebenarnya. Maksudnya itu hal baru yang kita nggak pernah dapat sebelumnya, tapi ya kita diajarin dan ya oke sih. Maksudnya nggak berat juga. Ujiannya juga nggak berat kok sebenarnya. Apa? Kalau paham juga nggak berat. Apa? Ngomong apa? Aku selama ini Farkol dan Varter kayak mau mati tiap ujian. Enggak, kita justru nggak belajar Farkol loh. Maksudnya kita tuh nggak ke mekanismenya, kita tuh bener-bener ke praktek langsungnya gitu loh. Jadi kita sama sekali nggak mekanisme apanya gitu tuh nggak. Varter kan berarti. Farkolnya kayaknya ke aku deh, Vin. Oh gitu ya Zura. Oke. Farkolnya Agak ke gitu ya. Zura. Aku agak mekanismenya ke Zura. Terus kamu Varternya kan berarti. Saya nggak tahu. Pokoknya dikasih lebih obat ke saya nggak tahu terapinya mekanisme. gitu kan. Oke. Terus apa sih tadi satu lagi? Yang perlu dipertimbangkan. Yang perlu dipertimbangkan apa ya? Nggak ada, masuk aja, seru kok. Belajar hal baru. Oke, yang ini serius. Belajar hal baru. Jadi kalau dari aku lupa deh syaratnya tuh apa aja. Aku cuma ingat syaratnya tuh ada Menfar sama manajemen farmasi sama farmakoterapi. Tapi satu lagi aku nggak ingat apa. Apa ya satu lagi ya? Tahu Farkol kali. Yanfar. Oh, Yanfarin kayaknya. Mungkin sih ya. Cuman ya emang itu sih dasar-dasarnya gitu. Kita juga soalnya belajar manajemennya tuh benar-benar emang belajar manajemen. Ujiannya pun benar-benar kayak dikasih data tabel terus kita masukin ke Excel gitulah. Ujian manajemennya. Terus ya harus paham. Tapi sebenarnya kalau dibilang harus paham Varter ya sebenarnya sampai waktu FRS pun sebenarnya aku masih nggak terlalu ngerti Varter tuh gimana. Jadi sambil jalan aja. Mantap banget. Fun fact-nya adalah aku masih nggak tahu mau milih pilihan apa tuh sampai semester 6, sampai pulang KL. Sampai pulang KL baru milih FRS. Sebelumnya tuh masih nggak tahu mau apa ya, mau RPO, mau industri, mau OT, nggak tahu. Terus kenapa kamu akhirnya milih? Karena mau belajar hal baru aja sih. Kalau mau belajar hal baru itu kemudian itu. Zura. Gini, aku mau belajar hal baru, tapi aku nggak ngerti kimor, jadi aku sadar diri. Ada syaratnya. Jadi aku masuk FRS. SNK berlaku. Aku mau belajar hal baru, tapi nggak mau kimor. Kimor itu bukan hal baru. Bukan nggak mau kimor. Oh, tahu ya. diri, tahu posisi, tahu diri kemampuan ya. Sampai mana. Kita harus tahu kemampuan kita di mana. Bener banget, setuju. Kayak aku sama Hati langsung industri. Nggak tengok lagi. Menyesal kan, jadinya kan mau MDP kan. Iya bener, mau MDP Iya, harusnya. FRS tuh Nggak bisa sih sebenarnya sama agak sedikit aja. Sedikit
sedikit banyak benar. Terus jadi Banyak ke RPO deh, Vin kayaknya, Vin. wow, Tuh, Vin, disuruh ke RPO, Vin. kan udah lulus matkulnya, nggak bisa diambil lagi dong, nggak bisa diambil lagi. Kayaknya kemarin tuh harusnya Boleh semester kok, 8 boleh boleh milih lo kok. ngulang lo. Boleh, Dibuka boleh. lo semester 8 Semester kemarin. 8 tuh kamu punya kesempatan lagi kalau kamu Tuh, mau. Vin, Hey. siapa tahu mau 2 gitu kan. No, hey, Terus nanti nilainya diambil yang bagus gitu. enggak, itu ya pasti yang bagus industri dong. Masa aku RPO? Kalau aku RPO-nya bagus dari dulu Kimornya nggak ngulang. Langsung aja Siapa RPO. tahu semester 8 masuk RPO malah jadi privat kan sama berapa dosen? Zul? Oh, 8? Vina, Banyak banget. Tuh. berarti Jadi kalau kamu privat. ambil ulang RPO, kamu FI-nya ambil nilainya buat IPK, RPO-nya ambil hikmahnya. Bener banget itu ambil hikmahnya. Bener. Bener banget Hasti. Benar. Oke, jadi kalau dari aku tentang Osma ya, aku kembali ke Osma. Kalau dari aku, mungkin ini secara pribadi, dari aku pribadi kan kalau seandainya, ini aku sama-sama kayak Vina nih, sama-sama lebih suka industri dibandingkan dengan rumah sakit maupun pelayanan dan riset kayak gitu kan. Benar. Nah, kalau seandainya di Kosma itu kayak membuka insight baru, kalau seandainya emang apoteker itu nggak sebenarnya harus cuma di industri obat aja gitu loh. Kita juga bisa merambah ke FMCG misalnya, kayak gitu. Dan kalau teman-teman emang suka bahas-bahas yang lagi hit sekarang, kan sekarang orang-orang pada bahasnya tentang produk yang berhubungan dengan kesehatan, terus habis itu tentang perawatan, terus habis itu skincare dan lain-lain. Ini adalah wadah yang cukup baik untuk teman-teman bisa belajar untuk mengkajinya, kayak gitu. Misalnya kita tentang apa ya? Kalau seandainya udah masuk ini aku pribadi ya, pengalaman pribadi, kalau seandainya dapat ada produk kosmetik itu ntar tiba-tiba iseng aja ngelihat ingredients-nya apa aja gitu. Terus habis itu ini mana sih bahannya? Emang iya kalau bahannya ada di urutan sekian, emang beneran bisa bikin efikasinya kayak gini, kayak gitu. Nah, terus habis itu kalau yang perlu diwanti-wanti adalah sebenarnya kalau teman-teman emang nggak mau wasting time di farmasi, karena kayak apa yang kalian pelajari di sini itu tuh nggak bakalan ada hubungannya nanti di profesi apoteker. Ini nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi kayak waktu ini kan kita ambilnya di semester 7, setelah itu di semester 8-nya itu kita udah mungkin fokus sama tugas akhirnya, kemudian ada di profesi itu kita fokus sama tentang apoteker sendiri, ini tuh nggak ada hubungannya sama sekali. Dan jadi kayak apa yang kalian pelajari tahun itu cuma sebagian kecil banget itu yang mungkin masuk. Kecil banget. Jadi kalau teman-teman emang suka tantangan dan mencoba hal-hal baru, bisa pakai masuk ke peminatan yang lain kayak yang lain yang lebih menantang gitu ya. Bener, maksudnya biar ada manfaatnya gitu loh. Bener. Dia bakal tahu kayak refreshing ya kita di sini ya. Bener. Jadi kalau di sini tuh lebih ke ya udah sih aku emang suka aja gitu. Iya, bukan bener. Lebih kayak kayak manjain passion sih kalau aku, daripada tentang ambil knowledge untuk diterapkan, itu lebih ambil passionnya aja lah gitu. Aku kayak manjain diri di sini dibandingkan buat bener-bener belajar. Oke, berarti Belajar lebih sih. banyak belajar ambil hikmahnya ya. Tapi hikmah yang menyenangkan, suka ini ambil hikmah. Iya, suka banget. Tenang gitu. Kalau Hanin, ini udah lagi ada lagi nggak Gigi? Sama Kayaknya sih. udah Kalian deh. combine aja nanti. Hanin apa? Iya, combine. Oke, nanti aku tambahin lagi. Sama lah kurang lebih sama Gigi, memang bener ya karena kalau kosmetik sendiri sebenarnya kan formulatornya juga kadang nggak harus apoteker gitu loh, kan bisa aja kimia lulusan misalnya MIPA kimia gitu juga nggak masalah, karena kalau obat kan memang harus apoteker ya, strict ya, harus penanggung jawabnya ya apoteker gitu. Bener sih kata Gigi tadi, kalau di Kosma itu lebih ke situ. Mungkin kalau misalnya yang agak-agak nyerempet ke apotekernya tuh malah ke ini ya, mungkin ya formulasi yang malah nutrasetikanya kali ya. Agak nyerempet lah, maksudnya kalau dibandingin sama kosmetik gitu. Apalagi Gi? Udah ya, kayaknya itu aja ya. Udah sih, nggak banyak dari Kosma. Workshopnya mungkin lebih udah masuk santai Kosma sama gitu. kalau seneng. Betah. Kalau seneng ya lebih seneng, misalnya emang seneng
ke skincare misalnya beauty vlogger apa gimana gitu ya sekalian kan. Iya. Bisa Maksudnya promosi biar ada, gitu kan. biar ngomongnya itu nggak cuma tentang pengalaman Iya, aja, tapi bener, emang bener. ada dasar ilmunya gitu. Bener banget. Kalau yang apa tadi satunya, Vin, yang pertanyaan terakhir tuh apa? Oh, yang yang perlu kenapa harus nih? Ya, hati-hati. yang hati-hati apa ya? Ya itu tadi ya, Gia, nggak farmasi banget gitu. Mungkin di profesi nanti ya nggak kepake sebenarnya. Aku pakai. Udah, Vin, gitu aja, Oke, Vin. makasih. Udah. Oke, jadi sebenarnya tujuan video ini adalah kita itu pengen ngasih sedikit gambaran buat penonton, buat ya orang yang nonton video ini, terutama untuk angkatan-angkatan di bawah kita, yaitu angkatan 18 dan seterusnya, itu biar kalian itu punya gambaran gitu loh, apa yang akan kalian hadapi selama 1 semester ke depan. Nggak kayak kita yang nyemplung dulu baru tahu, jadi kita gini. selama iya benar, gini ya ternyata. Nah, kalau misalnya kalian suka, kalau misalnya kalian suka sama video ini dan merasa video atau channel ini bermanfaat, silahkan subscribe dan like. Dan kalian, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut tentang video ini, kalian bisa komen langsung di bawah. Nanti kita semua akan jawab di sesi Q&A. Mereka udah aku kontrak selama 1 semester, jadi kita akan bersama-sama membahas kehidupan farmasi bersama mereka. Termasuk mungkin nanti kalau kita udah profesi, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya, seperti Hasti sekarang sudah profesi. Jadi kita akan membahas kehidupan farmasi lebih lanjut, terutama dari segi mahasiswa. Jadi ada yang mau tambahin lagi, guys? Kalau enggak, terima kasih sudah menonton video ini. Coba kalau saya tahu video ini lebih awal, mungkin saya memilih MDP, tidak memilih farmasi industri. Nah, dari itu, kita membuat video ini sebelum masuk ke semester 7. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin mengatakan lebih lanjut, kita cukupkan meeting pada hari ini. Keren banget. Makasih ya semuanya, ditunggu videonya. Saya akan pusing editnya ini.